Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu aktivitas saya di perkarangan belakang rumah. Pastinya berkebun apa saja. Yang tentu adalah daun bawang, teman-teman ya. Bisa dilihat di video kemarin ada yang berkomentar tentang daun bawang ini ya. Kenapa kok bisa kelihatan bagus-bagus? Nah, sebenarnya yang saya lakukan tidak banyak teman-teman pada daun bawang ya, hanya cukup kalau kering tanahnya saya siram begitu saja, dan kalau ada yang daun yang tua itu saya ambil seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini saya kasih tunjuk, ini adalah kangkung ya. Kangkung ini baru satu kali petik dan saat ini akan saya petik lagi teman-teman ya. Nah, ini adalah daun bawang yang dulu mengeluarkan umbi teman-teman. Nah, seperti ini yang saya lakukan. Ada yang daun yang kering itu saya buang ya, dan yang bisa dikonsumsi seperti ini ya saya ambil seperti itu. Jadi untuk perawatan daun bawang memang simpel, sederhana, dan mudah sekali ya ditanam itu. Oke, ini ya, ini yang kemarin saya kasih tunjuk adalah bawang merah. Saya coba tanam di sini sudah tumbuh dan ada bawang putih coba, tapi kalau bawang putih biasanya di sini tuh gagal teman-teman ya. Di dataran rendah itu kurang bagus, biasanya seperti itu. Yang belum berhasil saya menanam adalah bawang putih. Oke, ini adalah yang baru saya tanam untuk daun bawang. Nah, di sini saya kasih tunjuk teman-teman ya. Daun bawang yang kemarin saya saya kira adalah bunganya dari daun bawang, ternyata ini bukan ya. Oke, kita lihat saja, kita petik saja daun yang di dalamnya ini ya, apakah nanti bunganya atau tidak teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, kita ambil ya. Ini dalamnya ada daun, biasanya bunga, ternyata bukan teman-teman ya. Tuh ya, di sini hanya daun saja, cuman dia masuk ke dalam daun satunya seperti itu. Nah, ini di dalamnya ini teman-teman. Oke, nah untuk daun bawang yang ini itu ya, itu yang saya petiknya itu cukup daunnya saja seperti ini, tapi jangan sering-sering teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau keseringan nanti akan semakin kecil daun bawang ini tuh. Oke, di sini saya kasih tunjuk ya. Dan ini adalah cabai yang kemarin saya kawin silangkan dengan cabai ori, cabai rawit, ternyata jadi teman-teman ya. Ya, alhamdulillah bisa jadi ini ya satu. Mudah-mudahan tidak rontok. Nah, di sini saya akan kasih tips cara supaya tidak rontok. Ternyata waktu mekar seperti ini teman-teman. Ya, kalau kita mau membuat bibit varietas baru. Nah, seperti ini. Kalau sudah agak mencungkup itu nanti akan pasti rontok karena penyerbukannya sudah selesai seperti itu yang saya amati teman-teman ya, dari yang gagal saya buat sampai yang berhasil kali ini. Oke, jadi saya akan petik ini kangkungnya teman-teman. Ini kangkung sudah 2 kali petik ini ya, hanya menggunakan pupuk POC dari bahan gulma dan juga sisa-sisa tanaman. Itu saya campur, saya fermentasi ataupun dekomposisi ya dengan air, tidak menggunakan E4 maupun molase, itu tidak teman-teman, hanya air dan gulma itu saja. Saya biarkan sampai lama ya, kalau bisa ya bertahun-tahun seperti itu teman-teman ya, karena yang saya bikin ini pupuk PC sudah berumur 3 tahunan teman-teman. Nah, untuk ampasnya apakah bisa dibikin katalisnya? Jawabannya sangat bisa ya, kalau kita mempunyai ampas dari pupuk POC yang sudah lebih dari 3 tahun, yang sudah menjadi tanah, yang sudah menjadi dorman, tidak hidup ya bakterinya, sudah dikatakan tidur. Kita bisa aktifkan kembali dengan bahan-bahan, tergantung kita mau bikinnya apa, katalis apa, seperti itu. Karena untuk katalis yang dibilang Bapak Bayu itu ada 5 ya teman-teman ya. Nah, itu bahannya sebenarnya sama tapi bedanya gimana cara mengasih makan bahannya, seperti itu.
Oke teman-teman ya, ini kangkung sehat dan kangkung ini tanpa menggunakan pupuk kimia dan tanpa saya semprot apapun, tidak ada hama yang makan teman-teman, karena tidak saya semprot tidak ada yang dimakan oleh hama, jadi ya tidak saya semprot apapun. Nah kalaupun ada, untuk penyemprotannya itu tidak menggunakan bahan kimia, melainkan bahan yang ada di sekitar kebun ini saja, seperti itu. Oke, untuk saat ini ya, setelah saya petik kangkungnya, mulai sekarang saya petik daun bawangnya teman-teman. Nah ini yang saya petik ini sudah berumur 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Nah minimalnya berapa sih untuk daun bawang ini bisa dipanen? Minimalnya 2 bulan teman-teman, baru bisa dipanen ya, karena kalau sudah 2 bulan itu biasanya anakannya banyak ya. Tapi kalau kita tidak membuangi daun yang tua, daun yang sudah kering, itu pasti tidak akan beranak teman-teman ya, akan lama. Kalau daun bawang ingin beranak banyak ya, kita rajin membuangi daun yang tua, daun yang kering, seperti itu. Oke. Nah yang saya petik ini sudah berumur 3 bulan teman-teman, jadi sebenarnya sudah expired ya untuk masa pemanennya. Kalau di skala besar ya, di skala pertanian itu sudah expired teman-teman. Tapi tidak masalah, untuk daun bawang itu tidak ada kadaluarsanya, maksudnya seperti itu teman. Semakin lama kita pertahankan ya kan semakin banyak, yang kecil-kecil kita tanam lagi, seperti itu. Makanya kalau bertani daun bawang itu, kalau harga murah ya jangan dicabut dulu, jangan dipanen dulu, tunggu harga sudah mulai naik, seperti itu teman-teman. Oke, jadi hasilnya itu cukup ya, kita sudah mendapatkan kangkung dan juga daun bawang secara sehat. Nah seperti ini. Oke, kita lihat cabenya nih, ini cabai ori keriting rawit ya teman-teman ya. Nah dan ini adalah pupuk POC nya yang sudah berumur 3 tahun tuh. Oke, nah jadi teman-teman yang baru menemukan video kali ini pasti bertanya, Pak pembuatan pupuknya gimana? Ada di playlist yang di pupuk POC ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman maupun sahabat tani ya mendapat pengalaman baru dalam menonton video kali ini. Oke, saya akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami, tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Oke teman-teman ya, sekali lagi salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.